Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Permatasari dan di samping saya Ibu Herlinawati sebagai narasumber kami, dan kami akan menjelaskan tentang manfaat data sumber daya alam dan sumber daya agraria untuk pengambilan kebijakan pertanahan. Menurut Anda, Ibu Herlinawati, gimana? Coba jelaskan pengertian hukum agraria. Baiklah, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria. Oh, gitu ya. Terus coba Ibu jelaskan dan sebutkan dan jelaskan ruang lingkup agraria atau sumber daya alam. Ruang lingkup agraria atau sumber daya alam itu adalah permukaan bumi, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan, termasuk batu-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Oh, terus dalam hukum agraria itu ada bidang-bidangnya. Coba Ibu gimana coba apa saja bidangnya itu loh. Bidang-bidang yang ada di hukum tersebut terdiri dari dua, yaitu hukum tanah dan hukum air. Hukum tanah ini mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi, dan hukum air yang mengatur hak-hak penguasaan atas air. Oh, gitu ya. Biasanya kan sedapat info itu loh Ibu, dalam hukum agraria itu ada dibagi dua loh Ibu, hukum perdata dan hukum administrasi. Coba jelaskan pengertiannya kayak gimana coba. Secara garis besar, hukum agraria itu memang dibagi dua, yaitu hukum agraria perdata. Hukum agraria perdata ini adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang, diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah. Dan yang kedua, hukum agraria administrasi. Yang dimaksud adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agrarian yang timbul. Oke. Selain itu juga Ibu coba jelaskan pengertian hukum tanah. Hukum tanah adalah dalam ruang lingkup agrarian tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Dalam pasal 4 ayat 1, atas dasar hak menguasai dari negara sebagian, yang dimaksud pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah dalam pengertian yuridis adalah merupakan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi. Selain hukum pengertian tanah, ada juga pengertian politik agraria kolonial. Betul. Gimana coba pengertiannya itu? Politik agraria kolonial adalah yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan agraria. Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam usaha memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya, termasuk hasilnya untuk kesejahteraan rakyat dalam negara. Selain itu tujuannya itu kan ada dua deh Bu. Apa saja tujuannya itu? Betul. Tujuannya ada dua, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer ini yaitu memberikan kesempatan kepada pihak swasta mendapatkan bidang tanah yang luas dari pemerintah pada waktu yang cukup lama dengan uang sewa yang murah. Dan yang kedua, tujuan sekunder, melindungi hak penduduk bumi putra atas tanahnya dalam perjalanan berlakunya agraris wet. Terjadi penyimpangan terhadap tujuan sekundernya, yaitu adanya penjualan tanah-tanah milik orang bumi putra langsung kepada orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Terus coba upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dalam keadaan setelah Indonesia merdeka? Kalau upayanya sih
banyak ya, cuman kita akan sebutkan 3 saja. Intinya saja Ya, gitu ya. intinya Iya. saja. Oke. Menggunakan kebijakan dan tafsir baru. Itu yang ke-1. Dan yang kedua, penghapusan hak-hak konversi. Yang ketiga, penghapusan tanah partikel. Dan yang keempat, perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Terus kalau faktornya itu faktor apa saja yang diperhatikan dalam pembangunan hukum agraria nasional? Faktornya saja Ibu. Faktornya saja ya. Kalau saya ambil faktor ideologi politik, misalnya ini ya, faktor ideologi politik. Indonesia sebagai bangsa dan negara mempunyai keterkaitan hidup dengan negara-negara lain. Dalam menyusun hukum agraria nasional, boleh mengadopsi hukum agraria negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan faktor yang kedua, faktor agraria modern. Faktor-faktor agraria modern terletak dalam lapangan-lapangan, yaitu lapangan sosial, ekonomi, etika, ideal fundamental. Faktor-faktor inilah yang mendorong agar dibuat hukum agraria nasional. Oh iya ya, lumayanlah untuk saya mengerti. Kalau kayak tahapan-tahapan dalam penyusunan undang-undang pokok agraria apa saja ya? Kalau tahapan-tahapannya undang-undang agraria itu banyak sih, cuman kita ambil 2 aja ya. Oke. Kalau yang satu, Panitia Agraria Jogja. Panitia ini dibentuk dengan penetapan Presiden nomor 16 tahun 1948, tanggal 21 Mei 1948, berkedudukan di Yogyakarta. Diketahui oleh Sarimin Reksodiarjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri. Dan panitia yang kedua adalah Panitia Agraria Jakarta. Panitia Agraria Jogja dibubarkan dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1951. Tanggal 19 Maret 1951 sekaligus dibentuk Panitia Agraria Jakarta yang berkedudukan di Jakarta, diketahui oleh Singgih Praptodiarjo. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mungkin Ibu Nila bisa mengambil sedikit Kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Oke, terima kasih atas penjelasannya yang telah diberikan kepada kita, kepada saya. Semoga apa yang kita jelaskan ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bye bye, Ibu. cantik. Cantik. Dah.